Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurmayanti dengan NPM 182151046 KRSA Mata Kuliah Seminar Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian kualitatif. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Latar belakang masalah. Matematika adalah ilmu tentang bilangan-bilangan, hubungan antara bilangan dengan prosedur operasional yang digunakan dalam penyelesaian masalah mengenai bilangan. Sementara itu, menurut manfaat, matematika adalah suatu disiplin ilmu yang muncul dari sebuah peradaban manusia yang sangat panjang di bumi ini. Manfaatnya juga menambahkan matematika adalah pengetahuan yang disusun secara konsisten, berdasarkan logika deduktif. Pendidikan Matematika Realistik Indonesia merupakan adaptasi dari pendekatan Realistic Mathematics Education. Pembelajaran yang menggunakan RME dapat memunculkan proses matematisasi horizontal dan matematika vertikal. Kedua proses tersebut merupakan proses yang mendasari literasi matematika, yaitu kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah nyata dengan menggunakan apa yang dipelajari di sekolah dengan pengalaman di luar sekolah. Matematika memiliki peranan penting dalam kehidupan, yang melatih siswa untuk terbiasa berpikir kritis, kreatif, serta sistematis. Karena berdasarkan definisi, matematika merupakan suatu kegiatan penelusuran pola, kegiatan berpikir kreatif, dan pencegahan masalah. Pencapaian siswa-siswi Indonesia dalam bidang literasi matematika masih berada pada peringkat yang rendah. Hal tersebut berdasarkan pada asesmen PISA atau Program for International Student Assessment yang diperoleh setiap periodenya. Pada dasarnya, literasi merupakan suatu kemampuan yang memfokuskan kepada penggunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari yang tidak terbatas pada operasional matematik. Karakteristik pribadi setiap siswa merupakan faktor yang turut menentukan keberhasilan pembelajaran di samping faktor-faktor lain seperti kurikulum yang digunakan, sarana dan prasarana yang tersedia, serta guru yang mengajar. Untuk menjadikan penelitian ini lebih terpusat pada satu materi, maka peneliti membatasi penelitiannya hanya pada materi bangun ruang sisi lengkung. Di kelas 9 MTS Negeri 3 Pangandaran. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti memberikan judul proposal ini dengan analisis kemampuan literasi matematis ditinjau dari gaya kognitif siswa pada materi bangun ruang sisi lengkung. Untuk rumusan masalah, berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana analisis kemampuan literasi matematis siswa ditinjau dari gaya kognitif pada materi bangun ruang sisi lengkung. Selanjutnya, definisi operasional. Berdasarkan judul penelitian, yaitu pengaruh gaya kognitif siswa terhadap kemampuan literasi matematis pada materi bangun ruang sisi lengkung, maka akan dijelaskan beberapa pokok-pokok istilah yang dipandang penting untuk diketahui. Yang pertama, kemampuan literasi matematis. Literasi matematis merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan literasi matematika menekankan pada kemampuan siswa untuk menganalisis, memberi alasan, dan mengkomunikasikan ide secara efektif pada pemecahan masalah matematis yang mereka temui. Hal ini menghubungkan matematika yang dipelajari di ruang kelas dengan berbagai macam situasi di dunia nyata. Permasalahan yang harus mampu diselesaikan tidak semata-mata masalah yang berupa soal rutin, akan tetapi lebih kepada permasalahan yang dihadapi sehari-hari. Kemampuan matematis yang dimiliki dikenal sebagai kemampuan literasi matematika. Literasi matematika merupakan kapasitas individu untuk memformulasikan, menggunakan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks. Hal ini meliputi penalaran matematika dan penggunaan konsep, prosedur, fakta, dan latihan matematika untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi fenomena. Hal ini menurut individu untuk mengenali peranan matematika dalam kehidupan
dan membuat penilaian yang baik serta pengambilan keputusan yang dibutuhkan oleh penduduk yang konstruktif dan reflektif. Kajian teori yang kedua yaitu gaya kognitif siswa. Gaya kognitif merupakan cara yang khas memfungsikan kegiatan perseptualnya, yaitu kebiasaan memberikan perhatian, menerima, menangkap, menyeleksi, serta mengorganisasikan stimulus atau informasi dan memfungsikan kegiatan intelektualnya. Menginterpretasi, mengklasifikasi, serta mengubah bentuk informasi intelektual, caranya yang khas tersebut bersifat konsisten dan dapat menembus ke seluruh tingkah laku, baik dalam aspek kognitif maupun dalam aspek afektif. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis kemampuan literasi matematis ditinjau dari gaya kognitif pada materi bangun ruang sisi lengkung. Untuk manfaat penelitian, yang pertama, manfaat secara teoritis. Dalam proposal penelitian kualitatif ini, penulis berharap proposal ini bisa memberikan manfaat bagi penulis khususnya serta bagi pembaca pada umumnya dalam hal kemajuan pendidikan. Dan untuk manfaat secara praktis, berdasarkan penelitian yang dilakukan diharapkan bisa menghasilkan dan memberikan manfaat diantaranya bagi guru untuk mampu memberikan pengajaran yang sesuai. Dengan adanya penelitian ini, semoga menjadi sebuah masukan bagi guru mata pelajaran matematika untuk lebih memperhatikan siswa dari gaya kognitifnya, karena setiap siswa pasti mempunyai ciri khas yang berbeda-beda, serta seorang guru mampu menerapkan pengajaran bukan hanya soal rutin, tetapi disertakan dengan soal-soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, manfaat bagi peserta didik, yaitu adanya teori ini yang menyebutkan bahwa kemampuan literasi matematis siswa ditinjau dari gaya kognitif bisa berdampak positif, karena dengan menerapkan kemampuan literasi matematis, siswa bukan hanya mengerjakan soal rutin, tetapi mampu menangkap serta mempresentasikan informasi yang mereka peroleh ke dalam bentuk matematika, dan mampu diselesaikan dengan gaya kognitif atau cara mereka sendiri. Selanjutnya, manfaat bagi sekolah. Hasil penelitian ini menjadi salah satu sumber informasi yang bisa diaplikasikan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan matematika. Selanjutnya, landasan teoritis. Kajian teori yang pertama mengenai kemampuan literasi matematis. Beberapa pengertian menurut para ahli, di antaranya berdasarkan pendapat Kern, literasi adalah penggunaan praktik-praktik dalam situasi sosial, historis, serta situasi kultural dalam menciptakan dan menginterpretasikan makna melalui teks. Literasi memerlukan kepekaan terhadap sebuah teks yang diwujudkan secara tidak langsung, karena tidak terucap tentang hubungan-hubungan antara konveksi-konveksi tekstual dan konteks penggunaannya, serta idealnya kemampuan untuk berefleksi secara kritis tentang hubungan-hubungan itu. Kepekaan tersebut dibutuhkan dengan maksud untuk tujuan literasi itu bersifat dinamis, tidak statis, dan bervariasi. Kemudian, menurut Stacy dan Turner, 2015, literasi dalam konteks matematika adalah untuk memiliki kekuatan dalam menggunakan pemikiran matematika, pemecahan masalah sehari-hari agar lebih siap menghadapi tantangan kehidupan. Dari pengertian tersebut menjelaskan bahwa dalam pemikiran matematika meliputi pola pikir pemecahan masalah, menalar secara logis, mengkomunikasikan, dan menjelaskan. Pola pikir ini dikembangkan berdasarkan konsep, prosedur, serta fakta matematika yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan literasi matematis dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu faktor dalam diri siswa atau faktor internal, dan faktor di luar diri siswa atau faktor eksternal. Faktor internal dapat dipilih menjadi aspek kognitif seperti kemampuan intelektual,
kemampuan numerik, dan kemampuan verbal, serta aspek non-kognitif seperti minat dan motivasi. Adapun faktor eksternal meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, serta lingkungan media massa, dan lingkungan sosial. Untuk indikator level kemampuan literasi matematika menurut PISA, terdapat 6 level kemampuan literasi matematis. Level pertama, siswa menjawab pertanyaan dengan konteks yang dikenal, menggunakan informasi yang relevan, dan melakukan suatu tindakan yang sesuai dengan stimulasi. Level kedua, siswa mengenali situasi, menggunakan algoritma atau rumus, dan menginterpretasikan. Level ketiga, siswa menerapkan strategi pemecahan masalah dengan prosedur yang baik, menginterpretasikan dan mempresentasikan situasi. Untuk level keempat, siswa bekerja dengan model secara efektif, situasinya yang konkret maupun kompleks. Level kelima, siswa bekerja pada situasi yang kompleks dengan model untuk memecahkan masalah yang rumit, memilih serta menerapkan suatu strategi. Dan untuk level keenam, siswa menggunakan penalaran, membuat generalisasi, dan mengkomunikasikan suatu penyelesaian masalah. Kajian teori yang kedua tentang gaya kognitif. Menurut Messick, dikatakan bahwa gaya kognitif merupakan perbedaan cara siswa yang khas dalam belajar, baik yang berkaitan dengan cara penerimaan dan pengolahan informasi, sikap terhadap informasi, maupun kebiasaan yang berhubungan dengan lingkungan belajar. Menurut Nasution, 2013 nomor 95, gaya kognitif terbagi atas dua bagian, yaitu Field Independent atau disingkat dari FI, dan Field Dependent atau disingkat jadi FD. Ciri-cirinya, siswa yang memiliki gaya kognitif tipe Field Dependent dan Field Independent dikemukakan oleh Witkin dalam Nasir 2010 nomor 34 sebagai berikut. Siswa yang memiliki gaya kognitif tipe Field Dependent cenderung mempersepsi suatu pola sebagai keseluruhan. Sukar baginya untuk memusatkan perhatian pada satu aspek situasi atau menganalisis suatu pola menjadi bermacam-macam. Sedangkan untuk siswa yang memiliki gaya kognitif tipe Field Independent cenderung mempersepsi bagian-bagian yang terpisah dari suatu pola menurut komponen-komponennya. Untuk indikator gaya kognitif mengacu pada teori dan ciri-ciri serta tipe gaya kognitif menurut Nasution. Seperti yang diuraikan di atas, diketahui bahwa indikator-indikator dari masing-masing gaya kognitif sebagai berikut. Yang pertama, indikator gaya kognitif Field Independent, dan yang kedua, indikator gaya kognitif Field Dependent. Kajian teori yang ketiga yaitu mengenai bangun ruang sisi lengkung. Untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada materi bangun ruang sisi lengkung bisa dilihat sebagaimana terlampir. Selanjutnya, hasil penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian Muhammad F.W. Utomo dengan judul penelitian Analisis Kemampuan Literasi Matematika ditinjau dari gaya kognitif siswa. Proses penentuan subjek penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitiannya yaitu subjek Field Independent mampu menjawab dengan benar dan memenuhi pencapaian indikator level subjek Field Independent. Hasil penelitiannya yaitu subjek Field Independent mampu menjawab dengan benar dan memenuhi pencapaian indikator level 1. Subjek Field Independent mampu menjawab pertanyaan dengan konteks yang dikenal serta mengidentifikasi dan menyajikan informasi secara lengkap. Subjek Field Independent juga dapat menunjukkan cara yang sesuai dengan stimulasi yang diberikan pada soal. Yang kedua, penelitian Intan Ayu Maharani dengan judul penelitian Kemampuan Literasi Matematika ditinjau dari gaya kognitif. Berikut ini merupakan salah satu hasil dari penelitian beliau.
Kemampuan literasi matematika dengan gaya kognitif reflektif sudah mampu untuk menyelesaikan soal yang mengukur kemampuan literasi matematika pada level 1, 2, 3, dan 4, serta 5 dengan baik. Pada soal yang mengukur kemampuan literasi matematika level 6, masih kesulitan untuk menyelesaikan, sehingga dapat diketahui bahwa dengan gaya kognitif reflektif berada pada level 5, kemampuan literasi matematika. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang peneliti terhadap fakta kehidupan sosial yang ada dan perlakuan peneliti terhadap ilmu atau suatu teori. Peneliti mengungkapkan penelitian yang menyebutkan bahwa pentingnya proses kemampuan literasi matematika untuk memecahkan permasalahan di kehidupan sehari-hari dan masih perlunya peningkatan siswa untuk memiliki kemampuan literasi matematika sampai pada tingkat level tertinggi. Kerangka berpikir bisa dilihat pada sebagaimana terlampir. Selanjutnya, fokus penelitian. Dalam sebuah penelitian, terdapat adanya pembatasan ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Fokus peneliti dalam penelitian ini adalah analisis kemampuan literasi matematis ditinjau dari gaya kognitif siswa pada materi bangun ruang sisi lengkung. Prosedur penelitian. Pertama, metode penelitian. Metode penelitian adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Jadi, dari definisi tersebut memberikan gambaran bahwa penelitian kualitatif mengutamakan latar alamiah. Metode alamiah dan dilakukan oleh orang yang mempunyai perhatian alamiah. Sementara itu, menurut Denizen dan Likon, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Yang kedua, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan bagian dari metode kualitatif yang hendak mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi. Selanjutnya, untuk sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah hasil tes gaya kognitif berupa kuesioner dan wawancara, serta hasil tes kemampuan literasi matematika, dan hasil wawancara yang digunakan peneliti untuk memperjelas tingkat kemampuan literasi matematika siswa yang sesuai berdasarkan indikator panduan PISA. Untuk teknik pengumpulan data, pada penelitian ini secara hasil tes, kuesioner, dan wawancara. Bentuk tes kemampuan literasi dalam penelitian ini berupa tes bentuk soal dengan instrumen terdiri dari 5 butir soal. Tes diberikan kepada siswa kelas 9 yang menjadi responden dalam penelitian. Sebelum tes diberikan, tes terlebih dahulu melakukan tahap validasi melalui para ahli matematika yang dalam hal ini adalah dosen matematika dan guru matematika hingga tes bisa diujikan kepada subjek penelitian yang telah ditentukan. Yang kedua, angket atau kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap dan karakteristik beberapa orang. Di sini, angket digunakan untuk mengetahui tingkat gaya kognitif siswa. Pada penelitian ini, angket digunakan untuk mengetahui tentang gaya kognitif siswa. Dan untuk wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat mengkonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dalam penelitian ini adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan alat tulis
untuk mencatat hasil wawancara selama wawancara berlangsung. Dari jumlah siswa yang mengikuti tes, dipilih 4 siswa untuk mengikuti wawancara. Pemilihan ini berdasarkan pertimbangan nilai tes gaya kognitif dan tes kemampuan literasi matematika, dengan kategori 2 siswa dengan gaya kognitif reflektif dan 2 siswa dengan gaya kognitif impulsif. Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data guna memperjelas hasil jawaban tes siswa. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah pedoman angket dan pedoman tes, serta untuk memperjelasnya digunakan wawancara. Pedoman angket merupakan instrumen gaya kognitif dalam penelitian berupa bentuk tes gaya kognitif. Dalam penelitian ini berupa angket atau kuesioner. Pada instrumen terdiri dari 14 item. Skor yang diperoleh dihitung dari menjumlahkan nilai individu dari setiap item. Kategori pembobotan skor respon mengacu pada 5 poin skala Likert. Instrumen tes gaya kognitif seperti terlampir. Dan yang kedua, pedoman tes. Instrumen tes kemampuan literasi matematika yang digunakan peneliti berbentuk esai atau uraian. Bentuk esai atau uraian sebanyak 5 butir soal. Sebelum tes dilakukan, terlebih dahulu soal divalidasi oleh validasi ahli atau dosen, dan juga atas pertimbangan guru mata pelajaran agar instrumen tersebut valid. Adapun validasi ini dilakukan dengan pertimbangan kesesuaian soal dengan indikator, ketetapan penggunaan kata atau bahasa, serta soal tidak menimbulkan penafsiran ganda. Tes tertulis ini disesuaikan dengan indikator kemampuan literasi matematika. Yang ketiga, untuk memperjelas, maka peneliti melakukan wawancara. Instrumen wawancara yang digunakan peneliti merupakan pedoman dalam mewawancarai subjek penelitian untuk menggali sebanyak-banyaknya tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah yang diberikan. Subjek penelitian yang sudah dipilih akan diberikan sejumlah pertanyaan berkenaan dengan alasan mengapa mereka menjawab soal tes tersebut sebagaimana tertulis dalam lembaran jawabannya. Selanjutnya, teknik analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori. Proses analisis data yang digunakan ini model Maylis dan Habermas dalam menganalisis data penelitian. Yang pertama, reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, serta membuang yang tidak perlu. Yang kedua, penyajian data atau data display. Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan sebagai temuan penelitian dan pengambilan tindakan. Proses penyajian data ini akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Kemudian yang ketiga, penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan intisari dari sajian data yang telah terorganisir dalam bentuk pernyataan kalimat atau formula yang singkat dan padat, tetapi mengandung pengertian luas. Hasil kesimpulan ini tentunya berdasarkan dari analisis data yang berasal dari hasil tes gaya kognitif siswa, hasil tes kemampuan literasi matematika siswa, dan hasil wawancara. Yang terakhir, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan selama 2 minggu, mulai dari perencanaan sampai penyusunan proposal penelitian. Penelitian dimulai pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021. Penelitian dilakukan di Desa Bangunjaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran. Sekian dan terima kasih sudah menyimak videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.